Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak kabarnya? Baik semua ya, tetap jaga kesehatan. Ya. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya langsung saya pimpin berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anakku semua, saya buka kembali. Kabarnya saya harap tetap sehat semua ya, selalu jaga kesehatan karena pembelajaran kita sekarang lewat daring yang tidak bisa tatap muka secara langsung. Jadi saya harap tetap semangat ya, seperti itu. Sebelumnya saya absen dulu ya. Di sini sudah yang masuk sudah lengkap saya kira ya. Kalau sudah lengkap mungkin pembelajaran nanti bisa langsung kita mulai ya. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang sistem kopling, dimana saat kelas 2 dulu kan kita sudah pernah belajar bersama tentang sistem kopling. Saya harap di kelas 3 ini nanti lebih memperdalam ya, lebih fokus ke misalkan ke analisa kerusakannya, misalkan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya harap kalian tetap semangat ya, tetap semangat. Mungkin ada yang sakit? Tidak ada nggih? Ya, oke, baik ya. Ya, baik, karena anak SMK itu selain selain harus rajin juga harus jaga kesehatan ya, harus jaga fisiknya. Saya yakin kalian anak laki-laki semua fisik itu harus kuat ya, harus kuat, harus tetap semangat ya, karena di era pandemi seperti ini sangat dibutuhkan daya imun tubuh yang kuat. Baik, di sini saya akan tampilkan PowerPoint ya yang tentang kopling, materi yang akan kita bahas. Itu tolong diperhatikan bentar, baru proses ini. Tujuan pembelajarnya itu sudah saya tampilkan. Misalkan kalian salah satunya bisa mendiagnosis sistem kerusakan sistem kopling gitu. Kemudian pengertian dari sistem kopling itu sendiri. Gini, sebelum nanti kita membahas lebih jauh, mungkin akan saya kasih video untuk pemahaman kalian agar lebih mudah cara pemahamannya. Itu di layar kalian sudah tampil ya video. Akan saya putar sebentar. Menekan pedal kopling. Mengapa perlu menekan pedal kopling sebelum menggeser gigi mobil ke transmisi manual? Video ini akan memberikan jawaban logis kepada Anda atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di akhir video, kita juga akan memahami peran penting kopling pada awal tanjakan. Inilah agar dapat secara efisien memvariasikan mungkin agak saya percepat. Maka mobil mesin pembakaran dalam memerlukan sistem transmisi. Penggunaan transmisi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mesin bekerja dalam jangkauan RPM yang optimal dan dengan mengganti gigi sesuai kondisi mengemudi. Namun, pasti tidak praktis mematikan mesin hanya untuk mengubah gigi. Kopling adalah mekanisme untuk memutuskan aliran tenaga ke transmisi tanpa mematikan mesin. Mari kita cari tahu cara kerjanya. Bagian utama kopling terdiri dari piringan yang dilapisi dengan bahan gesekan tinggi di kedua sisi. Piringan kopling yang disederhanakan ditunjukkan di sini. Piringan ini terletak di roda gila atau flywheel.
Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling juga akan berputar bersama roda gila karena adanya gaya gesek. Poros input transmisi terhubung ke piringan. Jadi, bila gaya eksternal diaplikasikan pada piringan, tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Gaya eksternal ini dihasilkan oleh pelat tekanan, sistem pegas. Tanya. Bagian luar pegas diafragma dihubungkan ke piringan tekanan. Ini berarti jika Anda menekan bagian dalam seperti ditunjukkan, piringan tekanan akan menjauhi piringan gesekan. Dengan demikian, aliran tenaga akan berhenti. Inilah yang terjadi saat Anda menekan pedal kopling. Sistem hidrolik memindahkan gerakan kopling ke bagian tengah pegas diafragma. Saat pegas diafragma ditekan, aliran tenaga dihentikan. Selama proses ini, Anda bisa melakukan perubahan gigi. Pedal kopling dilepaskan setelah penggantian gigi dan aliran tenaga berlanjut lagi. Begitulah cara kopling bekerja. Dalam kopling yang sebenarnya, Anda bisa melihat beberapa koil pegas dalam piringan kopling. Apa fungsi dari pegas-pegas ini? Pegas digunakan untuk menghaluskan fluktuasi dan getaran dari keluaran tenaga mesin. Jelas bahwa hub dan piringan tidak terhubung secara langsung. Tenaga mesin. Baik, itu tadi kalian sudah melihat secara langsung ya video animasi cara kerja kopling. Jadi sedikit di sini nanti akan saya sampaikan kita bahas secara ini saja karena masalah tadi ya link-linknya sudah saya bagikan di grup WA juga, itu nanti silahkan dicermati lagi, dilihat di rumah ya, seperti itu. Kemudian sistem kopling di sini seperti tadi ya, jadi pada intinya itu sebagai sistem pemindah tenaga ya dari engine menuju ke transmisi. Intinya itu. Terus kemudian di sini juga saya akan bahas jenis-jenis kopling ya. Jenis kopling setelah sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Di sini ada positive clutch, piston clutch, terus kemudian hydraulic clutch. Oke, langsung saja di sini untuk komponen-komponennya, yaitu yang komponen yang paling sering diganti pada kopling ya, karena dia ini bahan utamanya dari karet, yaitu plat kopling ya. Plat kopling itu juga sudah ada penjelasannya. Di sini nanti saya pengennya gini, di kelas ini akan saya buat aktif saja ya, dan saya kira karena kalian sudah kelas 3, misalkan pada kopling itu apa saja atau mungkin ada yang kendala di rumah atau kendala-kendala di lapangan, mungkin bisa ada yang ditanyakan, mungkin silakan anak-anak semua. Alvio mungkin bisa. Alvio? Ya Pak. Ya silakan, mungkin ada yang tanyakan. Saya mau bertanya Pak. Ya. Pada saat saya menginjak personel mobil itu kok bisa bergetar itu karena apa ya? Menginjak kopling apa personel? Kopling loh. Ya kan? Ya baik, bisa saya terima pertanyaannya ya. Jadi nanti kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi kenapa pedal kopling itu saat diinjak ya, itu kadang-kadang kendaraan itu terasa bergetar ya. Itu analisanya, salah satu perkiraan kerusakannya ya, mungkin di di bagian pegas diafragmanya itu kondisinya sudah tidak rata keausannya, sehingga misalkan ada salah satu ujung pegasnya itu yang patah, jadi penekanan dari flandes itu akan tidak akan sempurna, sehingga akan menyebabkan terjadi guncangan atau gerakan pada kendaraan. Ya mungkin itu Alvio, mungkin ada pendapat lain. Enggak Pak, cuma itu doang. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Bisa dipahami nggih? Ya. Jadi pahami nggih? Ya. Oke, baik. Jadi nanti kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi kenapa pedal kopling itu saat diinjak ya, itu kadang-kadang kendaraan itu terasa bergetar ya. Itu analisanya, salah satu perkiraan kerusakannya mungkin di di bagian pegas diafragmanya itu kondisinya sudah tidak rata keausannya, sehingga misalkan ada salah satu ujung pegasnya itu yang patah, jadi penekanan dari flandes itu akan menyebabkan terjadi guncangan atau gerakan pada kendaraan. Ya mungkin itu Alvio, mungkin ada pendapat lain.
Siap. Iya, baik ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain. Mungkin ada lagi dari yang lain? Pak, saya mau tanya Pak. Iya, Mas Bagas Arjuna. Ya, silakan. Kalau kan keadaan mesin mobil digerakkan Pak. Kalau sudah panas itu keluar bau-bau kayak terbakar gitu ya Pak. Apanya itu Pak? Itu kayak gosong-gosong itu ya. Iya. Iya. Apa? Iya, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi mungkin saat biasanya gini Mas, biasanya di ke tanjakan ya. Tanjakan itu biasanya ada bau sangat menyengat kayak karet terbakar lah. Ya disitulah ya tadi yang sempat kita bahas di depan, yaitu mungkin kampas koplingnya sudah aus ya, sehingga gesekan yang terjadi itu sangat keras, sehingga akan menimbulkan bau yang kayak karet terbakar itu, karena bahan utama dari tas kopling itu tadi kan dari karet ya. Jadi di situ, sehingga kalau kampas koplingnya itu nanti sudah aus dan tidak segera diganti, akan mempengaruhi juga terhadap proses pentransferan tenaga dari mesin ke yang langsung ke roda itu. Ya, itu. Kayak selip gitu. Ya, itu. Ya. Benar? Makasih Pak. Ya, bisa dipahami ya? Ini. Oh iya, baik. Wah, kelasnya bagus sekali ya, sangat aktif anak-anakku semua, walaupun dari rumah ya, kita daring, nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat. Ya silakan, langsung Mas Pangestu. Pada saat mobil itu melaju kencang, terus pada saat menginjak kopling itu alangkah baiknya dilepas apa akan ditahan sedikit Pak. Itu Pak, cukup, terima kasih. Bisa aja Pak. Ya, tolong diulangi Mas, gimana maksudnya? Pas saat mobil melaju, Pada saat menginjak kopling itu alangkah baiknya dilepas apa agak sedikit ditahan gitu Pak. Oh, oke, ini ya. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali karena itu merupakan pengalaman kalian di lapangan langsung ya. Jadi gini, pertanyaan yang saya tangkap itu saat kendaraan berjalan ya, kemudian saat apakah pedal kopling itu diinjakkan seperti itu ya, gini ya. Jadi gini, jadi kalian harus tahu dulu fungsi utama dari kopling ya. Fungsi utama dari kopling itu kan salah satunya itu membuat kendaraan itu saat pergantian gigi transmisi agar lebih halus ya. Itu jadi digunakannya kopling itu ya salah satunya saat itu, misalkan saat kendaraan mau dipindah. Baik, anak-anakku mungkin untuk pertanyaan saya tutup sampai di sini dulu, nanti bisa disambung lain waktu ya, karena kita daring ya, waktu kita sangat terbatas. Nanti bisa kita lanjutkan diskusinya melalui media-media lain, misalkan yang sangat familiar dengan kalian, yang sangat simpel itu adalah WA Group. Nanti kita diskusi lewat WA Group saja, tidak apa-apa ya. Itu mungkin ada beberapa yang ditanyakan lagi, ya nanti bisa lewat itu. Kemudian tugas-tugas yang sudah saya kirim di WA Group ya, itu silakan dikerjakan. Itu ada link-linknya, sudah saya tampilkan juga cara mengerjanya gimana. Dan yang jelas jika ada kendala ya, kita tetap cari jalan yang paling mudah saja. Misalkan mau ngupload kalian susah sinyal, susah jaringan dan sebagainya, mungkin kalian bisa mengerjakan di kertas, di foto, kemudian dikirim ke WA Group, tidak apa-apa ya. Yang jelas saya fleksibel karena daring ini sangat banyak sekali kendalanya ya. Mungkin seperti itu. Sebelum saya tutup, saya ingatkan sekali lagi, di era pandemi COVID-19 ini tolong selalu jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, dan kita harus ikuti peraturan-peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan ya. Itu
saya kira dari saya cukup sekian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Itu dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.